Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali dengan saya Perdi Muhammad dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. A. Mengidentifikasi isi teks pidato persuasif. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Orang yang melakukan pidato disebut dengan orator. Selanjutnya adalah pengertian teks pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan salah satu metode pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar sehingga dapat mempengaruhi khalayak. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Isi pidato persuasif harus berlandaskan pada argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif untuk menggerakkan masyarakat agar melakukan sesuatu. Misalnya adalah ajakan untuk mencintai dan membela tanah air, menghindari persekusi, dan juga himbauan untuk menjalankan program hidup sehat. Metode pidato persuasif. Ada beberapa metode yang dikenal, yaitu yang pertama metode impromptu, yaitu metode yang tidak ada persiapan. Yang kedua, metode menghafal, yaitu metode berpidato yang dilakukan dengan cara menghafal. Yang ketiga ada metode naskah, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara membaca teks. Dan yang terakhir adalah metode ekstemporan, yaitu metode berpidato yang terlebih dahulu mengenal garis-garis besar pidato yang akan disampaikan. B. Menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks pidato. Isi dari pidato haruslah merupakan sebuah informasi yang menarik dan bermanfaat, agar pidato tersebut berguna dan bermanfaat bagi pendengarnya. Untuk memperoleh informasi atau isi penting dalam pidato, pendengar harus mengambil poin-poin penting dalam pidato tersebut. Yang ke-1, menemukan hal-hal pokok dalam teks pidato. Hal-hal pokok dalam pidato persuasif adalah hal-hal penting yang ada pada isi pidato persuasif. Langkah-langkah menemukan hal-hal pokok dalam pidato atau ceramah atau khotbah antara lain mendengarkan pidato dengan seksama dan penuh konsentrasi pada materi yang disampaikan pembicara, serta mencatatkan hal-hal penting atau hal-hal pokok isi pidato yang didengar. Yang kedua, menyimpulkan teks pidato persuasif. Pidato dapat dilakukan dalam berbagai konteks keperluan, misalnya pidato kenegaraan, pidato politik, ceramah ilmiah, dan sebagainya. Pesan yang dinyatakan secara langsung dalam berbentuk ajaran dan imbauan, sedangkan pesan tidak langsung biasanya tersirat dalam suatu pernyataan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato antara lain konsentrasi, memahami isi pidato, membuat catatan, dan menyimpulkan isi pidato. C. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Teks pidato persuasif memiliki struktur dan ciri khas kebahasaan, sehingga kalian dapat menelaah teks pidato dapat berdasarkan struktur dan ciri kebahasaannya. Yang pertama, struktur teks pidato persuasif. Struktur pidato persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup pidato. Ketiga struktur tersebut merupakan komponen yang penting yang harus ada dalam sebuah teks pidato. 2. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan yang terkandung dalam teks pidato persuasif antara lain kalimat aktif, kata tugas kosakata emotif, sinonim, dan kata kerja abstrak. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan. Sekian untuk materi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.